Halo semuanya, selamat belajar. Hari ini kita akan mempelajari tentang akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Nah, pertama-tama kita akan mengenal apa itu akuntansi. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklarifikasian, pengiktisar, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas untuk memberikan informasi yang relevan kepada pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Nah, akuntansi sendiri berfungsi sebagai alat ukur kinerja keuangan suatu organisasi, baik itu perusahaan, pemerintah, maupun organisasi nirlaba. Informasi yang seperti manajemen dihasilkan dari akuntansi digunakan oleh berbagai pihak seperti investor, kreditur, serta pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan apa itu manajemen. Nah, manajemen sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, fungsi-fungsi manajemen sendiri menurut Henry Fayol yaitu 1. Perencanaan atau planning, kedua pengorganisasian atau organizing, ketiga pengarahan atau landing, keempat pengendalian atau controlling. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sektor publik. Apa sih itu sektor publik? Nah, sektor publik sendiri adalah bagian dari ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, baik itu di tingkat pusat maupun daerah, dengan tujuan utama memberi layanan kepada masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan. Sektor ini mencangkup berbagai organisasi yang didanai oleh pajak, distribusi, atau sumber pendapatan negara lainnya untuk memenuhi kebutuhan publik. Nah, ciri-ciri sektor publik sendiri yaitu 1. Tidak berorientasi profit, 2. Dikelola oleh pemerintah, ketiga dibiayai dari pajak distribusi, keempat memiliki akuntabilitas publik, kelima berfokus kepada kepentingan umum. Nah, selanjutnya kita akan mendengar pengertian dari akuntansi manajemen dalam sektor publik. Nah, akuntansi manajemen dalam sektor publik ini adalah suatu sistem menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan untuk membantu manajer dalam mengorganisasi publik mengambil keputusan, mengendalikan operasional, dan meningkatkan akuntabilitas serta efisiensi penggunaan sumber daya. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang fokus kepada pelaporan kepada pihak internal, akuntansi manajemen sektor publik lebih berorientasi kepada pengelolaan internal, termasuk perencanaan anggaran, mengendalikan biaya, serta evaluasi kinerja program dalam kebijakan pemerintah. Menurut beberapa literatur, akuntansi manajemen sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Berorientasi kepada pengambilan keputusan, kedua fokus kepada akuntabilitas publik, ketiga berbasis pada efisiensi dan efektif, keempat menggunakan informasi keuangan dan non-keuangan. Nah, apa sih peran-peran akuntansi dalam akuntansi manajemen dan dalam pengambilan keputusan publik ini? Nah, akuntansi dan manajemen dalam pengambilan ini memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan transparan oleh pemerintah serta lembaga publik dengan menyediakan informasi yang akurat dan relevan. Akuntansi manajemen membantu dalam sumber daya, evaluasi kinerja, dan meningkatkan akuntabilitas. Hubungan antara akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen. Akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen memiliki hubungan yang erat dalam organisasi sektor publik. Keduanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya serta pencapaian tujuan organisasi. Yang pertama, akuntansi manajemen sebagai sumber informasi bagi sistem pengendalian manajemen. Akuntansi manajemen menyediakan data keuangan dan non-keuangan yang digunakan dalam sistem pengendalian manajemen.
Informasi ini membantu dalam pemantauan kinerja, evaluasi anggaran, serta pengambilan keputusan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, sistem pengendalian manajemen menggunakan akuntansi manajemen untuk pengukuran kinerja. Sistem pengendalian manajemen memanfaatkan laporan akuntansi manajemen untuk menilai pencapaian tujuan organisasi, misalnya melalui analisis biaya dan manfaat. Pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas suatu kebijakan atau program publik. Yang ketiga, akuntansi manajemen mendukung pengendalian anggaran. Dalam sektor publik, sistem pengendalian manajemen berfungsi untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disusun digunakan sesuai dengan perencanaan. Akuntansi manajemen memberikan laporan realisasi anggaran yang memungkinkan identifikasi penyimpangan dan tindakan korektif jika diperlukan. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kombinasi akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Dengan adanya mekanisme pengendalian yang baik, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Yang kelima, pengambilan keputusan berbasis data. Sistem pengendalian manajemen membutuhkan informasi dari akuntansi manajemen untuk membuat keputusan yang tepat, baik dalam hal pengalokasian anggaran, efisiensi operasional, maupun evaluasi kebijakan publik. Selanjutnya, konsep dasar akuntansi manajemen dalam sektor publik. Akuntansi manajemen dalam sektor publik adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan serta non-keuangan guna membantu proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan peningkatan akuntabilitas dalam organisasi publik. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang berfokus pada pelaporan kepada pihak eksternal, akuntansi manajemen dalam sektor publik lebih berorientasi pada kebutuhan internal pemerintah untuk organisasi publik dalam mengelola kinerja dan anggaran. Konsep dasar dalam akuntansi manajemen sektor publik yang pertama yaitu pengukuran kinerja berbasis akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen digunakan untuk menilai efektivitas program atau kebijakan pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan indikator efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam penggunaan anggaran publik. Yang kedua, penggunaan berbasis kinerja atau performa based budgeting. Anggaran dalam sektor publik tidak hanya berdasarkan alokasi dana, tetapi juga dikaitkan dengan pencapaian hasil atau output yang telah direncanakan. Akuntansi manajemen berperan dalam menyusun, mengontrol anggaran agar selaras dengan prioritas nasional atau daerah. Yang ketiga, pengendalian biaya dalam sektor publik. Pengelolaan biaya yang efisien menjadi bagian penting dalam akuntansi manajemen untuk mencegah pemborosan dana publik. Metode seperti activity based costing digunakan untuk mengidentifikasi biaya operasional yang sebenarnya dalam layanan publik. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Akuntansi manajemen mendukung tata kelola yang transparan dengan menyediakan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan auditor pemerintah, meningkatkan kredibilitas pemerintah dan penggunaan dana publik. Yang kelima, pengambilan keputusan berbasis data. Pemerintah dan organisasi publik menggunakan informasi akuntansi manajemen untuk membuat keputusan strategis terkait alokasi sumber daya, kebijakan sosial, dan investasi infrastruktur. Data yang dihasilkan digunakan untuk membandingkan rencana dan realisasi anggaran serta mengevaluasi efektivitas kebijakan publik. Yang keenam, sistem informasi akuntansi manajemen dalam sektor publik. Sistem informasi akuntansi manajemen dalam sektor publik. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data keuangan dan operasional
memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Contohnya adalah penggunaan sistem e-budgeting dan e-audit dalam tata kelola pemerintah yang lebih transparan. Oke, kali ini kita akan masuk ke materi penyusunan anggaran dalam akuntansi manajemen sektor publik. Penyusunan anggaran dalam sektor publik adalah proses perencanaan dan alokasi sumber daya keuangan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk menjalankan program dan kegiatan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam akuntansi manajemen sektor publik, penyusunan anggaran berfungsi sebagai alat perencana, pengendalian, dan evaluasi kinerja keuangan. Tahapan penyusunan anggaran dalam sektor publik. Yang pertama, perencanaan anggaran. Pemerintah atau organisasi publik mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menetapkan prioritas program berdasarkan visi misi dan strategi organisasi. Dibuat proyeksi pendapatan dan belanja yang realistis. Yang kedua, penyusunan rancangan anggaran. Setiap unit atau instansi menyusun anggaran berdasarkan program kerja yang telah direncanakan. Penyusunan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional, investasi, serta program prioritas pemerintah. Yang ketiga, pembahasan dan pengesahan anggaran. Rancangan anggaran diajukan kepada otoritas yang berwenang, seperti DPR atau DPRD. Dalam pemerintah, dilakukan pembahasan dan evaluasi sebelum disetujui menjadi anggaran resmi. Yang keempat, implementasi dan pelaksanaan anggaran. Anggaran yang telah disetujui digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja. Pengeluaran harus sesuai dengan aturan dan regulasi keuangan yang berlaku. Yang kelima, pengendalian dan evaluasi anggaran. Dilakukan monitoring dan pengendalian terhadap realisasi anggaran untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Jika terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian, dilakukan revisi atau tindakan korektif. Metode penyusunan anggaran dalam sektor publik. Yang pertama, anggaran berbasis kinerja atau performance-based budgeting. Anggaran disusun berdasarkan pencapaian hasil dan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya berdasarkan alokasi dana tahun sebelumnya. Fokus pada efektivitas dan efisiensi program pemerintah. Yang kedua, anggaran berbasis program budgeting. Setiap anggaran dikaitkan dengan program tertentu untuk mencapai tujuan kebijakan publik, memudahkan evaluasi dampak dari program yang telah dijalankan. Yang ketiga, anggaran berbasis nol, zero basis budgeting. Setiap unit harus menyusun anggaran dari nol dan membuktikan kebutuhan setiap pengeluaran, mencegah pemborosan dan meningkatkan transparansi. Yang keempat, anggaran tradisional, line item budgeting. Anggaran disusun berdasarkan jenis pengeluaran, seperti gaji pegawai, operasional, dan modal.
mudah digunakan tetapi kurang fleksibel dalam menyesuaikan perubahan prioritas. Pentingnya akuntansi manajemen dalam penyusunan anggaran. Membantu perencanaan yang lebih efektif. Artinya, dengan data akuntansi yang akurat, anggaran dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas keuangan pemerintah. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Artinya, laporan anggaran yang jelas mencegah penyalahgunaan dana publik. Mendukung evaluasi dan pengendalian anggaran. Artinya, memastikan anggaran digunakan sesuai dengan tujuan dan program yang telah direncanakan. Sistem pengendalian manajemen dalam sektor publik. Sistem pengendalian manajemen dalam sektor publik adalah mekanisme yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Sistem ini mencakup berbagai alat dan teknik untuk mengontrol, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Tujuan sistem pengendalian manajemen dalam sektor publik. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu memastikan bahwa anggaran dan sumber daya digunakan dengan optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menjaga transparansi dan akuntabilitas, yaitu menghindari penyalahgunaan dana publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan, yaitu memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi pengelola sektor publik. Yang keempat, mengendalikan risiko, mencegah terjadinya penyimpangan atau inefisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Oke, selanjutnya yaitu evaluasi kinerja dan akuntabilitas dalam sektor publik. Evaluasi kinerja dan akuntabilitas dalam sektor publik adalah proses bertujuan untuk menilai efektivitas atau efisiensi serta tanggung jawab pemerintah atau organisasi publik dalam mengelola sumber daya dan memberikan layanan kepada masyarakat. Evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan transparansi, memperbaiki kebijakan, serta memastikan penggunaan anggaran yang optimal.